Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai program linier. Nah, sebelum kita belajar, tolong buku dan peralatannya disiapkan dan peralatan lain yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran hari ini disimpan terlebih dahulu. Jadi materi kita, program linier ini masih berhubungan dengan pertidaksamaan linier. Nah, dulu waktu kelas 10 kita sudah mempelajari tentang sistem pertidaksamaan linier. Nah, ada yang tahu atau masih ingat bagaimana bentuk umum dari pertidaksamaan linier, terutama pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel itu adalah AX plus BY plus C dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan 0. Nah, dengan A dan B itu koefisien dan dia bernilai tidak 0, C itu konstanta, dan X, Y itu merupakan variabel. Nah, jadi bisa AX plus BY plus C kurang dari 0, AX plus BY plus C lebih dari 0, dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana cara melukis grafik pertidaksamaan linier dua variabel? Dulu kita sudah mempelajari bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier. Nah, misal di sini ada 4x plus 3y kurang dari 12. Untuk melukis daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini, kita akan melukis garis yang merupakan persamaan 4x plus 3y sama dengan 12. Nah, kita membutuhkan dua titik koordinat. Misalkan dia y-nya sama dengan 0, maka x-nya akan sama dengan 3. Jadi kita peroleh titik dengan koordinat 3,0. Pada saat x-nya 0, maka y-nya bernilai 4. Jadi kita peroleh koordinat titik 0,4. Nah, kalau kita gabungkan kedua titik ini, maka kita peroleh garis dengan persamaan 4x plus 3y sama dengan 12. Nah, garis ini membagi bidang kartesius ke dalam dua bagian. Nah, untuk menentukan daerah mana yang memenuhi pertidaksamaan, kita akan menguji salah satu titik pada salah satu bagian. Misal di sini ada titik asal 0,0. Kita substitusikan titik 0,0 ini ke pertidaksamaan 4x plus 3y kurang dari 12. Maka akan menghasilkan 0 kurang dari 12. Nah, ini menghasilkan pernyataan yang benar, sehingga daerah dari titik asal ini merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan 4x plus 3y kurang dari 12. Kita arsir daerahnya. Nah, perhatikan pada garis 4x plus 3y sama dengan 12. Di sini garisnya putus-putus karena tandanya kurang dari. Artinya, setiap koordinat titik yang ada pada garis ini itu bukan merupakan penyelesaian dari 4x plus 3y kurang dari 12. Jadi dia tidak termasuk ke dalam daerah penyelesaian. Nah, akan tetapi kalau pertidaksamaannya 4x plus 3y kurang dari sama dengan 12, maka garis ini akan penuh, tidak putus-putus. Artinya setiap titik pada garis ini itu memenuhi sistem memenuhi pertidaksamaan 4x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Jadi titik-titik yang ada pada garis ini itu juga merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 4x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Nah, selanjutnya kita akan melukis grafik pertidaksamaan dari 4x plus 3y lebih besar dari 12. Nah, ini masih sama seperti yang sebelumnya, cuman berbeda tanda saja. Dan caranya juga masih sama, kita tentukan garis persamaannya dulu, 4x plus 3y sama dengan 12. Nah, di sini ketika kita mensubstitusikan titik 0,0 ke dalam pertidaksamaan akan menghasilkan 0 lebih besar dari 12. Hal ini salah, sehingga daerah yang memuat titik 0,0 ini bukan daerah penyelesaian pertidaksamaan. Jadi daerah yang kita arsir adalah daerah yang satunya lagi. Nah, di sini berarti daerah ini yang kita arsir merupakan daerah yang memenuhi persamaan, sehingga dia merupakan daerah penyelesaiannya. Di sini garisnya tetap putus-putus karena dia lebih dari. Nah, kalau misal dia lebih dari sama dengan, maka garisnya akan penuh. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada,
Kenapa sih kita mempelajari program linear ini? Jadi salah satu keuntungan kita mempelajari materi ini adalah kita bisa merencanakan suatu rancangan produksi atau rancangan usaha yang dapat mendatangkan keuntungan yang maksimum. Jadi kita bisa merancang rencana produksi atau rencana usaha yang memaksimumkan laba. Atau dengan kata lain, dia meminimumkan pengeluaran tergantung terhadap kendala apa saja yang kita analisis yang kita temukan. Jadi dalam usaha itu kan pasti ada suatu hambatan, kendala. Misalnya seperti dalam perdagangan pasti ada kendala dalam biaya produksi, terus biaya transportasi, dan sebagainya. Nah, jadi dengan program linear ini kita bisa memaksimumkan laba dengan meminimalisir biaya terhadap kendala-kendala yang mungkin ada pada usaha yang akan kita lakukan ini. Nah, jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat mendefinisikan apa itu program linear dua variabel. Selanjutnya, kalian dapat menyusun model matematika dari program linear dua variabel. Selanjutnya, kalian dapat mendefinisikan apa itu daerah penyelesaian program linear dua variabel. Dan yang terakhir, kalian dapat melukis grafik daerah penyelesaian program linear dua variabel. Nah, untuk lebih memahami tentang program linear dua variabel ini, coba kalian perhatikan permasalahan 2.4 berikut ini. Nah, kelompok tani transmigran mendapatkan 10 hektar tanah yang dapat ditanami padi, jagung, dan palawija lain. Karena keterbatasan sumber daya, petani harus menentukan berapa bagian yang harus ditanami padi dan berapa bagian yang harus ditanami jagung. Sedangkan palawija lainnya ternyata tidak menguntungkan. Untuk suatu masa tanam, tenaga yang tersedia hanya 1.550 jam orang. Pupuk juga terbatas, tak lebih dari 460 kg. Sedangkan air dan sumber daya lainnya cukup tersedia. Diketahui pula bahwa untuk menghasilkan 1 kuintal padi diperlukan 10 jam orang tenaga dan 5 kg pupuk. Dan untuk 1 kuintal jagung diperlukan 8 jam orang tenaga dan 3 kg pupuk. Kondisi tanah memungkinkan menghasilkan 50 kuintal padi per hektar atau 20 kuintal jagung per hektar. Pendapatan petani dari 1 kuintal padi adalah Rp40.000, sedangkan dari 1 kuintal jagung adalah Rp30.000, dan dianggap bahwa semua hasil tanamannya selalu habis terjual. Masalah bagi petani adalah bagaimana rencana produksi yang memaksimumkan pendapatan total, berapa hektarkah tanah yang harus ditanami padi, dan berapa hektar tanah yang harus ditanami jagung. Berikut ini adalah perumusan model matematika dari masalah 2.4. Dari permasalahan tadi kita ketahui bahwa 1 hektar tanah menghasilkan 50 kuintal padi. Jadi untuk 1 kuintal padi memerlukan 0,02 hektar tanah. Dan untuk 1 hektar tanah menghasilkan 20 kuintal jagung. Jadi untuk 1 kuintal jagung memerlukan 0,05 hektar tanah. Nah, dari sini kita akan buat tabel alokasi sumber yang tersedia. Dari informasi-informasi yang kita peroleh dari masalah 2.4, kita peroleh bahwa 1 kuintal padi membutuhkan 0,02 hektar tanah. Dan untuk 1 kuintal jagung memerlukan 0,05 hektar tanah, di mana batas ketersediaan dari tanah ini tidak lebih dari 10 hektar. Untuk tenaga kerja, 1 kuintal padi membutuhkan 10 jam orang tenaga kerja, dan untuk 1 kuintal jagung membutuhkan 8 jam orang tenaga kerja. Dengan batas tenaga kerja yang tersedia adalah 1.550 jam orang. Untuk pupuk, 1 kuintal padi membutuhkan 5 kg pupuk, dan 1 kuintal jagung membutuhkan 3 kg pupuk. Dengan ketersediaan pupuk tidak lebih dari 460 kg. Nah, pendapatan yang diperoleh dari para petani ini yaitu 1 kuintal padi dijual dengan harga Rp40.000 dan 1 kuintal jagung dijual dengan harga Rp30.000. Nah, pendapatan ini bergantung kepada seberapa banyak padi dan jagung yang diproduksi oleh para petani tersebut. Sehingga permisalan yang kita peroleh adalah
X merupakan banyaknya kuintal padi yang diproduksi, dan Y merupakan banyaknya kuintal jagung yang diproduksi. Sehingga model matematika yang dapat terbentuk adalah 0,02X plus 0,05Y kurang dari sama dengan 10, 10X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 1550, 5X plus 3Y kurang dari sama dengan 460. Nah, atau dapat kita sederhanakan, 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 1000, yang ini merupakan kendala dari lahan atau tanah. 10X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 1550, ini merupakan kendala dari tenaga kerja yang tersedia. 5X plus 3Y kurang dari sama dengan 460, yang merupakan kendala dari ketersediaan pupuk. Nah, karena X dan Y ini tidak mungkin bernilai negatif, banyak kuintal dari padi dan jagung ini tidak mungkin negatif, maka ada kendala non-negatif. Sehingga kendala non-negatifnya adalah X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Nah, di sini pendapatan tidak masuk ke dalam kendala karena dia itu merupakan fungsi tujuan. Jadi, fungsi tujuannya adalah untuk memaksimumkan pendapatan. Nah, jadi fungsi tujuannya itu adalah 40X ditambah 30Y, yang hasilnya nanti akan semaksimum mungkin. Nah, selanjutnya kita akan melukis grafik pertidaksamaan dari program linear yang sudah kita bentuk dengan kendala sebagai berikut. Pertama-tama kita akan melukis persamaan garis pada kendala pertama. 2X plus 5Y sama dengan 1000. Nah, pada saat Y 0, maka X-nya itu adalah 500. Dan pada saat X-nya 0, maka Y-nya bernilai 200. Jadi, persamaan garisnya ini 2X plus 5Y sama dengan 1000. Nah, selanjutnya untuk menentukan daerah mana yang memenuhi, kita akan menguji titik asal 0,0 ke persamaan pada kendala pertama. 2X plus 5Y kurang dari 1000. Kita substitusikan 0,0 menghasilkan 0 kurang dari sama dengan 1000. Nah, di sini bernilai benar. Jadi, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik asal 0,0. Nah, pada program linear ini kita akan mengarsir daerah yang bukan penyelesaiannya. Kenapa? Karena kalau kita mengarsir daerah penyelesaiannya, nah di sini kan terdiri dari beberapa pertidaksamaan nih. Nah, nanti itu akan tumpang tindih. Jadi kita akan kesulitan untuk menentukan irisan dari semua daerah yang memenuhi pertidaksamaan tadi. Makanya kita arsir yang bukan daerah penyelesaiannya. Dan jadi nanti daerah penyelesaian yang merupakan irisan dari semua pertidaksamaan tadi itu merupakan daerah yang bersih. Jadi kita tidak bingung lagi untuk menentukan mana daerah yang merupakan irisan dari semua daerah penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, jadi daerah yang kita arsir adalah daerah sebelah sini. Selanjutnya pada persamaan pada kendala nomor 2, 10X plus 8Y kurang dari sama dengan 1550. Nah, di sini pada saat Y sama dengan 0, X-nya bernilai 155. Dan pada saat X-nya sama dengan 0, Y-nya bernilai 193,75. Jadi garisnya di sini 10X plus 8Y sama dengan 1550. Kita uji lagi titik asal ke kendala pertidaksamaan pada nomor 2, menghasilkan 0 kurang dari sama dengan 1550. Jadi daerah yang kita arsir adalah daerah yang sini, karena ini merupakan daerah yang tidak memenuhi. Selanjutnya, lanjut ke kendala nomor 3, 5X plus 3Y kurang dari sama dengan 460. Nah, di sini pada saat Y sama dengan 0, maka X-nya bernilai 92. Dan pada saat X-nya sama dengan 0, Y-nya bernilai 153,3. Di sini adalah garis 5X plus 3Y sama dengan 460. Kita uji lagi titik 0,0 ke pertidaksamaan pada kendala nomor 3, menghasilkan 0 kurang dari 460. Nah, ini bernilai benar sehingga daerah yang memuat titik asal ini merupakan daerah penyelesaian, sehingga yang kita arsir yang bukan penyelesaian, jadi yang sebelah sini. Nah, selanjutnya untuk kendala non-negatif, X lebih besar dari 0, daerah yang tidak memenuhi adalah daerah sini, dan Y lebih besar dari 0, yang tidak memenuhi adalah daerah yang sini. Sehingga kita peroleh daerah penyelesaian yang merupakan irisan dari
semua kendala-kendala yang ada adalah daerah bersih, yaitu ini, daerah penyelesaiannya. Nah, sementara fungsi tujuan adalah fungsi yang akan kita capai, yaitu memaksimumkan pendapatan. Karena tadi itu untuk 1 kuintal padi dijual dengan harga 40.000 dan 1 kuintal jagung dijual dengan harga 30.000, maka fungsi tujuannya adalah fx, y sama dengan 40.000 x plus 30.000 y, atau dapat kita sederhanakan fx, y sama dengan 4x plus 3y dalam puluhan ribu rupiah. Nah, di sini nanti fungsi tujuan ini yang akan kita maksimumkan. Nah, caranya bagaimana akan kita pelajari pada bab selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah masalah yang ada pada LKPD kalian. Masalah 2.5 sebagai berikut. Perusahaan Galang Jaya memproduksi alat-alat elektronik yaitu transistor, kapasitor, dan resistor. Perusahaan harus mempunyai persediaan paling sedikit 200 resistor, 120 transistor, dan 150 kapasitor yang diproduksi melalui 2 mesin, yaitu mesin A. Untuk setiap jam kerja hanya mampu memproduksi 20 resistor, 10 transistor, dan 10 kapasitor. Mesin B, untuk setiap satuan jam kerja hanya mampu memproduksi 10 resistor, 20 transistor, dan 30 kapasitor. Jika keuntungan untuk setiap unit yang diproduksi mesin A dan mesin B berturut-turut adalah Rp50.000 dan Rp120.000, bentuklah model matematika masalah perusahaan Galang Jaya tersebut. Nah, selanjutnya dari permasalahan 2.5, coba kalian buat perumusan model matematikanya. Nah, pertama-tama tentukanlah tabel alokasi sumber yang tersedia terlebih dahulu. Berikut ini contohnya. Jadi untuk mesin A dapat menghasilkan 20 resistor, 10 transistor, dan 10 kapasitor dengan keuntungan Rp50.000. Mesin B menghasilkan 10 resistor, 20 transistor, dan 30 kapasitor dengan keuntungan Rp120.000. Nah, sementara persediaan yang harus terpenuhi minimal adalah 200 buah resistor, 120 buah transistor, dan 150 kapasitor. Nah, pendapatan dari perusahaan ini itu akan bergantung kepada seberapa banyak barang yang dapat diproduksi oleh mesin A dan seberapa banyak barang yang dapat diproduksi oleh mesin B, sehingga buat permisalan X dan Y-nya sebagai berikut. X merupakan banyak unit barang yang diproduksi oleh mesin A, Y merupakan banyak unit barang yang diproduksi oleh mesin B, sehingga model matematika yang terbentuk adalah 20X ditambah 10Y lebih besar dari 200, karena tadi ketersediaan dari resistor tadi itu adalah minimal 200, makanya di sini tandanya lebih besar dari 200. 10X plus 20Y lebih besar dari 120. 10X plus 30Y lebih besar dari 150. Atau dapat kita sederhanakan menjadi 2X plus Y lebih besar dari sama dengan 20. X plus 2Y lebih besar dari sama dengan 12. X plus 3Y lebih besar dari sama dengan 15. Nah, karena banyak unit barang yang dapat diproduksi oleh mesin A dan B ini tidak mungkin negatif, maka terdapat kendala non-negatif, sehingga X lebih besar dari sama dengan 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya, lukislah grafik dari pertidaksamaan program linier yang sudah kalian buat dengan kendala yang sudah kalian susun. Nah, selanjutnya, untuk melukis ini, kita lukis terlebih dahulu persamaan pada kendala pertama, 2X plus Y sama dengan 20. Di sini, pada saat Y sama dengan 0, X-nya adalah 10, dan pada saat X sama dengan 0, Y-nya bernilai 20. Jadi, persamaan pada kendala pertama adalah sebagai berikut. 2X plus Y sama dengan 20. Nah, kita akan menguji titik 0,0 titik asal ke pertidaksamaan pada kendala pertama, menghasilkan 0 lebih besar dari 20. Nah, hari ini tidak benar, sehingga daerah yang memuat titik asal ini bukan merupakan daerah yang memenuhi pertidaksamaan, sehingga daerah ini akan kita arsir. Selanjutnya,
kita akan menentukan daerah pada pertidaksamaan kendala nomor 2, X plus 2Y lebih besar dari sama dengan 12, maka kita akan menentukan persamaannya, X plus 2Y sama dengan 12, yaitu pada saat Y sama dengan 0, maka nilai X adalah 12, dan pada saat X sama dengan 0, maka nilai Y sama dengan 6. Jadi persamaan garisnya adalah ini, X plus 2Y sama dengan 12. Nah, kita akan menguji titik 0,0, titik asal ke pertidaksamaan pada kendala nomor 2, menghasilkan 0 lebih besar dari 12. Sehingga daerah yang memiliki titik asal ini bukan merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan pada kendala nomor 2, sehingga daerah ini yang akan kita arsir. Nah, selanjutnya pada kendala nomor 3, kita akan membuat persamaan garisnya X plus 3Y sama dengan 15. Pada saat Y sama dengan 0, X-nya bernilai 15. Dan pada saat X sama dengan 0, Y-nya bernilai 5. Jadi persamaan garisnya sebagai berikut. X plus 3Y sama dengan 15. Nah, di sini kita uji titik asal lagi, 0,0 ke pertidaksamaan pada kendala nomor 3. Jadi kita peroleh 0 lebih besar dari sama dengan 15. Nah, hal ini bernilai salah, sehingga daerah yang memuat titik asal ini bukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan pada kendala nomor 3, sehingga kita akan mengarsir daerah ini. Nah, selanjutnya untuk X lebih besar dari 0, maka daerah yang diarsir adalah ini. Dan Y lebih besar dari 0, maka daerah yang diarsir adalah ini. Sehingga daerah penyelesaian yang merupakan irisan dari semua kendala-kendala pertidaksamaan adalah daerah bersih, yaitu ini. Nah, selanjutnya untuk fungsi tujuannya adalah fx, y sama dengan 50.000x plus 120.000y. Karena 50.000x adalah banyak barang yang dihasilkan dari mesin A, dan 120y merupakan keuntungan yang diperoleh dari banyak barang yang diproduksi oleh mesin B. Nah, atau dapat kita sederhanakan menjadi fx, y sama dengan 5x plus 12y dalam ribu rupiah. Nah, di sini nanti kita akan memaksimumkan fungsi tujuan ini. Bagaimana agar fungsi tujuannya bisa maksimum? Berapakah nilai x dan y yang menyebabkan fungsi tujuan maksimum? Nah, ini akan kita bahas dalam bab selanjutnya. Pada pertemuan kali ini, kita akan fokus kita hanya pada membentuk model dari pertidaksamaan program linier dan membuat grafiknya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita akan mencoba untuk menyimpulkan apa itu program linier berdasarkan dengan pengalaman sebelumnya saat kita mengerjakan permasalahan-permasalahan mengenai program linier. Nah, di sini ada definisi 2.2 tentang program linier. Jadi, masalah program linier 2 variabel adalah menentukan nilai X1, X2 yang memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan di sini dinyatakan dengan Z X1, X2 sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2 dengan kendala-kendala A1, 1 X1 ditambah A12 X2 kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan B1, A21 X1 ditambah A22 X2 kurang dari sama dengan atau lebih besar dari sama dengan B2. Nah, ini sampai dengan AM1 X1 ditambah AM2 X2 kurang dari sama dengan atau lebih besar dari sama dengan DM. Dengan kendala non-negatif X1 lebih besar dari 0 dan X2 lebih besar dari 0. Nah, di sini variabel dari program liniernya hanya dua, yaitu X1 dan X2. Namun dalam permasalahan program linier, itu bisa saja variabelnya lebih dari 2, jadi bisa 3 atau bisa 4, 5, dan seterusnya. Namun dalam pembahasan ini kita hanya akan membahas program linier dengan 2 variabel saja. Nah, yang selanjutnya kita akan mendefinisikan apa itu daerah penyelesaian. Definisi 2.3. Daerah penyelesaian program linier merupakan himpunan semua titik X, Y yang memenuhi kendala suatu masalah program linier. Jadi daerah-daerah yang tadi itu
merupakan semua daerah yang memenuhi semua kendala yang ada pada program linear. Jadi kalau pada program linear, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Nah, selanjutnya kita akan adakan kuis untuk mengukur seberapa paham kalian tentang materi ini. Kuis ini hanya satu soal, jadi jika kalian tadi menyimak apa yang Ibu sampaikan dari awal sampai akhir, pasti kalian bisa mengerjakannya. Ini dia soal kuisnya. Ibu beri kalian waktu 5 menit untuk mengerjakan soal. Setelah itu dikumpulkan. Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh pada hari ini itu dapat bermanfaat. Terima kasih atas partisipasi aktif dari kalian. Nanti kalau misal ada waktu, bisa kalian baca terlebih dahulu materi selanjutnya. Kita akan mempelajari tentang cara menentukan nilai maksimum dari fungsi tujuan menggunakan uji titik sudut. Nah, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.